Oke, kita mulai, Pak. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sabrawi. Eh, Waalaikumsalam, selamat pagi. ya, untuk yang pertama ini kasus satu ini coachnya guru dan coachnya guru. Saya sebagai coach adalah Pak Sasmito dan coach Pak Sabrawi. Eh, Begini permasalahannya, rekan saya yang bernama Pak Sabrawi, ya seorang guru bahasa Inggris dari SMA 1 Kajen, ini mempunyai masalah tentang kurangnya eh, antusias murid-murid di kelas dalam menerima pembelajaran. Ini dibuktikan dengan tidak aktifnya murid-murid ketika diajar di kelas. Di samping itu juga anak-anak dalam menyelesaikan tugas, mengumpulkan tugas, ini juga mengalami keterhambatan karena yang mengumpulkan hanya 50-60% dari tiap-tiap kelasnya. Dan untuk itu Pak Sabrawi ini ingin berdiskusi dengan saya mencari solusi yang terbaik permasalahan yang dihadapi. Berikut langsung saja dialog antara saya sebagai coach dan Pak Sabarwi sebagai coach. Langsung saja, monggo Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Sas. Waalaikumsalam Pak Sabrawi. Iya, pripun Pak? Mas, gimana kabarnya Pak Sas? Iya, alhamdulillah Pak, hari ini kabarnya sehat, luar biasa, semangat. Eh, Alhamdulillah Pak. Waras Ya, bergas. Iya, Alhamdulillah waras iya, ya Pak Sas. iya. Oke, Pak Sas, ini Pak Sas, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak Sas. Oh, boleh sekali Pak, ya boleh, boleh. Kebetulan hari ini jadwal saya kosong karena hari ini jadwal saya MGMP, cuma hari ini tidak ada MGMP sehingga saya hari ini free Pak. Monggo kalau ada silahkan, silahkan. Saya siap, siap. Iya. Ya, oke Pak Sas. Terima kasih kalau begitu. Jadi begini Pak Sas, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, permasalahan yang kedua itu murid-murid saya itu kalau mengumpulkan tugas itu hanya 50% dalam tiap kelasnya. Itu Pak Sas. Iya. Jadi gini Pak Sabrawi, kalau dari obrolan kita ini, perbincangan kita ini, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita melalui Jimit ini Pak, apa kira-kira Pak? Ya, jadi saya mengharapkan gini Pak Sas, saya berharap adanya solusi atas masalah saya ini, yaitu yang berkaitan dengan antusiasisme murid-murid saya yang saya ajar Pak Sas. Oh, gitu Pak. Jadi masalah antusiasme murid-murid di kelas. Kira-kira menurut Pak Sabrawi ini, Iya, betul anak-anak Pak kok Sas. kok kurang antusias ini menurut Pak Sabrawi apa kira-kira yang menyebabkan anak-anak kurang antusias? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan barangkali. Terus terlalu monoton, ceramah, dan saya terlalu dominan uh, untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan memang pada murid untuk lebih banyak berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak Sas. Oh, gitu ya Pak masalahnya. Jadi eh, tidak memberikan murid untuk ini ya. Terus terlalu monoton, kemudian juga terlalu apa ya? Mendominasi ya Pak Sabrawi ini ya. Oh, jadi Iya, betul itu Pak Sas. masalahnya Pak ya. Nah, kira-kira menurut Pak Sabrawi sendiri kira-kira untuk bisa anak ini antusias dengan pembelajaran Pak Sabrawi, apa kira-kira nanti yang bisa membuat anak-anak antusias? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik,
tidak monoton dan bebas berpendapat, bebas berekspresi, Pak Sas. Iya, ya, betul Pak, setuju sekali. Jadi memberikan kesempatan anak ya berarti Pak ya untuk berekspresi, berpendapat. Ya, Iya, seperti itu. Di samping itu kira-kira apa lagi Pak yang bisa untuk membuat anak antusias seperti itu Pak? menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid. Betul. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking yang menarik, yang memotivasi, yang menimbulkan rasa ingin tahu dan juga memecah suasana biar tidak kaku. Dan juga game pembelajaran yang menarik perhatian Pak Sas. Oke, saya sependapat dengan Pak Sabar itu seperti itu. Jadi ada game, ice breaking, ada multimedia dan sebagainya seperti itu Pak. Oke, lah kira-kira ini Pak yang menyebabkan anak-anak juga ini yang kasusnya yang kedua itu, yang anak-anak dalam apa ya mengerjakan tugas kok kurang antusias juga ya, tugas individu maupun kelompok ini kok hanya sampai 50-60%, kira-kira apa penyebabnya itu Pak? Mungkin karena saya terbiasa memberikan tugas terlalu banyak barangkali Pak Sas, dan berisi banyak pertanyaan dan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan lebih mengasihkan, barangkali begitu Pak Sas. Oh gitu ya Pak ya. Kalau boleh saya tahu kira-kira sumber belajar yang digunakan apa Pak, yang digunakan dalam pembelajaran Pak? Saya biasa menggunakan buku teks yang diambil atau dipinjam di perpustakaan Pak Sas. Jadi hanya buku teks yang ada di sekolahan ya, dari perpustakaan. Iya, betul. Nah, untuk membuat menarik kira-kira adakah sumber belajar lain Pak selain buku teks yang ada di perpus maupun di sekolahan Pak? Iya, saya pikir banyak sih Pak. Sumber belajar seperti video YouTube, kemudian artikel yang ada di blog, kemudian juga tulisan-tulisan ilmiah yang di internet, bahkan sesuai dengan karakter anak sekarang itu hampir beberapa anak itu punya IG dan TikTok, itu juga termasuk sumber belajar yang menarik Pak Sas. Iya, saya juga setuju Pak kalau itu digunakan Pak. Jadi tadi yang sudah disebutkan itu tadi kalau digunakan untuk pembelajaran, proses pembelajaran maupun dalam pemberian tugas, saya yakin anak-anak sangat antusias, sangat bersemangat Pak, seperti itu. Maupun dalam mengerjakan tugas juga nanti akan luar biasa, tidak 50-60% lagi menurut saya, mungkin bisa sampai 100% seperti itu Pak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan ini Pak, permasalahan yang dihadapi Pak kira-kira? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Pak Sas. Istilahnya saya akan melaksanakan belajar diferensiasi lah, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya dalam bentuk lagu, drama, puisi, pantun, dan beberapa laporan digital, baik bisa menggunakan Canva misalnya. Oh iya, betul. Luar biasa sekali Pak kalau itu bisa digunakan semua. Saya yakin Pak kalau itu digunakan semua, anak-anak akan sangat antusias, bahkan mungkin akan sangat sangat menginginkan Bapak selalu mengajar seperti itu. Kemudian juga mudah-mudahan nanti dicoba aja Pak yang seperti itu, yang bagus tadi itu. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan semua, bisa berjalan dengan lancar, dan itu saya yakin nanti anak-anak dengan sendirinya akan antusias, tugasnya juga akan antusias juga. Nah, di samping itu Pak, ini kira-kira apa komitmen Bapak tentang rencana tadi yang pembelajaran dan mau pemberian tugas yang tadi sudah disebutkan, kira-kira apa Pak? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Pak Sas, dan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, ya, bebas bereksplorasi, berekspresi, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar yang murid-murid sukai dan
merasa senang. Begitu Pak Sas. Wah, kalau itu menurut saya bagus sekali Pak, luar biasa menurut saya. Saya sangat mendukung tadi gagasan-gagasan, ide-ide Pak Sabrawi. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan lancar, yang seperti Amin. direncanakan, bisa melaksanakan dengan baik. Nanti anak-anak bisa Amin. harapannya anak-anak bisa menerima proses pembelajaran di kelas dengan baik, nanti hasilnya baik, tugasnya juga baik. Amin. Itu Pak. Oke. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Sas atas waktunya. Sharing ini menarik sekali. Saya jadi lega dan saya lebih bersemangat lagi. Terima kasih. Ya, amin amin Pak. Ya, mudah-mudahan nanti Pak tetap semangat Pak untuk anak didik kita, tetap semangat, tetap kerja keras, kerja cerdas, kerja bahagia. Semoga Pak Sabri bisa melaksanakan semua itu. Oke, Ya, amin Pak Sas. Terima kasih. oke. Berikutnya kita itu ya Pak ya. Ya, Lanjut. ini sebentar. Oke, sebentar Pak Sas. Aduh. Bisa kita mulai Pak? Oke. Oke. Langsung Pak bisa dimulai. Ya, Yang kasus pada kedua. kasus Iya. kedua ini ya Pak Sas. Iya. Ya, berikut kami akan menyampaikan percakapan atau komunikasi coaching kasus kedua. Sebagai coach, yaitu saya sendiri, Sabrawi, kemudian coach adalah kawan baik saya ini, Pak Sasmito. Pada kasus kedua ini, saya akan sampaikan untuk kasusnya, yaitu Pak Sasmito bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah setelah melakukan pembelajaran di kelas. Kepala sekolah yang pada saat itu keliling kelas mendapati Pak Sasmito mengajar tanpa menggunakan media pembelajaran. Tampaknya Bapak Kepala Sekolah merasa keberatan. Pak Sasmito mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan, Bapak Kepala Sekolah tersebut, Pak Sasmito menyampaikan apa yang harus saya harus membeli media pakai uang pribadi, Pak. Kata-kata itu membuat Bapak Kepala Sekolah tampaknya tersinggung dan memberi teguran kepada Pak Sasmito. Ya, demikian kasus atau narasi dari kasus yang kedua kami. Ya, langsung Mas Sas, silakan. Oke, terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum Pak Sabrawi. Waalaikumsalam Mas Sas. Iya, ini sibuk nggak Pak hari ini? Ini saya ada perlu sedikit untuk saya ingin istilahnya bincang-bincang, curhat mengenai masalah yang saya hadapi Pak. Saya kebetulan tidak mengajar ini Pak Sas dan tidak ada kegiatan lain. Hari Selasa ini hari MGMP bahasa Inggris untuk tingkat SMA di Kabupaten Pekalongan, tapi ini tidak ada jadwal MGMP. Oh ya Pak Sas, ada apa ya? Saya lihat sepertinya Pak Sas ini wajahnya yang biasanya sumringah kok tampak murung, nggak bersemangat. Biasanya semangat, itu malah di semangat saya kadang-kadang. Bagaimana Pak Sas? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya, maaf ya Pak sebelumnya saya sering ngerepotin, sering mengganggu. Ini ada waktu ya ini berarti Pak ya? Ada, Iya, silakan. iya. Ada ya Pak ya? Terima kasih Pak kalau ada. Ini Ya. begini Pak Sabrawi. Jadi ada sedikit yang mau saya utarakan, saya saringkan, saya obrolkan dengan Pak Sabrawi masalah yang saya hadapi ini Pak. Jadi masalahnya ini tentang ini Pak, masalah tentang mudah-mudahan ini Pak Sabrawi mau mendengarkan dulu lah masalah saya. Mau ya Pak ya? Dengan senang hati Pak Sas.
Silakan. Iya, begini jadi Pak Sabrewi, sebenarnya saya berharap melalui sharing ini bisa mengurangi kegundahan, kegelisahan, ketidakenakan saya ya terhadap solusi permasalahan yang saya hadapi saat ini, Pak. Gitu. Masalahnya apa ya Pak Sas? Coba Pak Sas bisa ceritakan, mungkin saya bisa bantu. Masalahnya begini, Pak. Jadi pas kemarin siang pas saya mengajar di kelas ini, kebetulan Bapak Kepala Sekolah itu lewat, kemudian memperhatikan, mengamati proses pembelajaran saya mengajar di kelas, Pak, seperti itu. Dan selesai Ya. setelah selesai saya mengajar itu saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi rasanya gimana gitu, jadi nggak enak gitu loh, Pak. Walah, ya pantas Pak Sas ini terlihat murung dan gelisah dari tadi. Lalu apa yang membuat Pak Sas mendapat teguran dari kepala sekolah? Ya, ya ini sih Pak masalah pembelajaran di dalam kelas, betul, hanya masalah pembelajaran Hmm, di dalam kelas, itu oh Pak. gitu. Masalah pembelajaran yang di mana Pak Sas? Jadi ketika saya mengajar di kelas itu, saya itu yang biasanya menggunakan media pembelajaran, kebetulan medianya yang saya gunakan itu ada sedikit kendala, rusak, seperti itu, sehingga saya tidak bisa menggunakan media itu. Kemudian media yang dari sekolahan juga banyak yang rusak, Pak, sehingga tidak bisa saya gunakan, itu Pak, masalahnya. Itu. Hmm, proses. Bapak pangapunten, masuk ke main room. Ya, siap Bu Nur. Nggih, sudah selesai. Nggih, siap-siap ngapunten. Ya. Proses mengajar yang bagaimana ya Pak? Pak contoh ceritakan kegelisahan Pak Sas. Iya, jadi pada waktu itu saya tidak menggunakan media pembelajaran, karena media pembelajaran terkait materi yang saya ajarkan kemarin itu ada di sekolah ini sudah rusak. Kemudian kepala sekolah menegur saya. Kebetulan saya juga lagi agak banyak masalah, sehingga jawaban saya itu kadang itu tidak mengenakkan. Apa saya harus membeli peralatan itu sendiri, seperti itu Pak. Ya, Itu masalahnya Pak. oh, jadi masalahnya begitu Pak Sas. Memang di sekolah kita alat-alat media yang rusak dan tidak bisa digunakan Pak Sas. Lalu biasanya bagaimana Bapak jelaskan tentang materi pelajaran yang membutuhkan visualisasi agar siswa bisa lebih memahami materi itu Pak Sas? Ya, biasanya Pak kalau saya menggunakan gambar yang saya print Pak, gambar-gambar yang saya print, lalu saya bagikan ke kelompok-kelompok, kemudian kadang juga menggunakan proyektor, PPT, maupun media lain Pak yang termasuk yang baru Canva itu juga kemarin sudah kita gunakan. Itu Pak sebenarnya sudah gunakan seperti itu sebelumnya. Gitu. Mengapa Bapak tidak membuat yang seperti itu pada saat pembelajaran kemarin Pak Sas? Iya itu Pak, akhir-akhir ini itu memang pekerjaan di sekolah itu masih luar biasa banyak sekali. Di samping saya juga ini ada tagihan untuk ini Pak, saya pengurus barang, deadline 2 hari ini juga sudah lembur sampai malam. Kemudian 17 Agustusan ini juga lomba-lomba di sekolahan, ekstra juga saya nangani sehingga belum sempat membuat media pembelajaran, sehingga tugas utama ini malah saya agak terbengkelai Pak, seperti itu. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, Pak Sas ini merasa gelisah jadi murung tanpa nggak biasanya yang full simetris smile-nya karena pelaksanaan supervisi oleh Bapak Kepala Sekolah kemarin yang berjalan kurang baik karena adanya masalah terkait media pembelajaran. Juga Bapak merasa kesulitan mengatur waktu karena banyaknya tugas yang banyak yang diberikan kepada Pak Sas. Itu ya Pak Iya Sas. Pak, betul sekali Pak. Jadi itulah yang membuat saya murung, sedih, gelisah, canggung, dan sebagainya campur aduk jadi satu Pak, seperti itu. Oke.
Oke Pak Sas, insya Allah saya bisa memahami apa yang Pak Sasmito rasakan. Lalu biasanya apa yang Bapak lakukan pada saat merasa di dalam situasi yang gelisah dan banyak pikiran seperti ini? Biasanya kalau seperti ini ya saya lebih mendekatkan diri lah, lebih banyak beribadah, lebih banyak ini Pak, bersolat lah seperti itu. Kemudian ya sedikit olahraga untuk menghilangkan stres. Hmm. Kalau menurut saya untuk masalah ini, Pak Sasmito bisa merefleksi sambil mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya. Coba Pak Sasmito jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Insya Allah beliau akan menerima, memahami, dan akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Sasmito dalam pembelajaran. Iya Pak, betul sekali Pak. Iya Pak Sabarwi. Oke. Jadi apa yang Kau sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Pak Sasmito ke depannya nih? Yang pasti ya saya akan menemui beliau, Bapak Kepala Sekolah, untuk menjelaskan masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan saya dapat solusi dari beliau tentang permasalahan yang saya hadapi, Pak. Oh iya, bagus sekali tuh Pak Sas. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan terkait proses pembelajaran Pak Sas? Terkait proses pembelajaran ya mungkin saya akan membuat media pembelajaran, Pak. Baik tadi PowerPoint, PPT, maupun gambar yang saya tempelkan, atau yang kemarin sudah saya lakukan yang sudah baik, saya pertahankan, yang belum nanti saya tambahi, Pak, seperti itu. Oke, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Sas? Ya, dalam terkait proses pembelajaran ya kedepannya saya akan menggunakan video PPT tadi Pak, sumber-sumber belajar lain termasuk Canva yang baru itu Pak. Ya, dan selanjutnya ya setelah ini saya akan memakai buku teks yang ada maupun sumber belajar utama maupun sumber-sumber lain yang menurut saya juga bisa menunjang siswa nyaman dalam proses pembelajaran seperti itu Pak. Ya, ya. Langkah yang Pak Sas ambil ini setuju sekali. Idenya sangat baik dan sangat mendukung pengajar yang luar biasa. Itu Pak Sas. Iya Pak, seperti itu Pak. Syukurlah Pak Sas sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Sasmito rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Sas lakukan untuk menjalankan rencana itu ya? Ya untuk itu ya nanti dalam proses pembelajaran saya akan menggunakan kurikulum yang sudah ditetapkan, aturan-aturan yang ada, nanti berpusat pada murid, menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga nanti murid-murid ini lebih antusias dalam pembelajaran saya seperti itu Pak. Oke. Bagus sekali itu Pak Sas. Saya setuju. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Sas untuk melakukan komitmen tersebut Pak Sas? Kira-kira apa dukungannya nih? Ya dukungannya ya nanti saya akan belajar lagi, kemudian bertemu dengan rekan sejawat, dengan tim IT yang ada di sekolahan mengenai cara pembuatan media pembelajaran yang bagus, yang baik. Mudah-mudahan nanti saya bisa membuat media pembelajaran yang baik, nanti yang bisa saya terapkan ke anak-anak saya, sehingga nanti anak-anak saya lebih mudah menerima pembelajaran saya, Pak. Itu ide yang sangat bagus sekali Pak Sas. Semoga dapat selesaikan dan Pak Sas bisa dapat bekerja dengan suasana hati yang seperti biasanya, full happy, tenang, kemudian juga nyaman, tanpa oleh perasaan yang bersalah Pak Sas. Amin, amin Pak, amin. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan yang ada impitan di dada saya ini sudah agak sedikit berkurang Pak, tidak terlalu beban lagi seperti itu. Amin ya, amin Pak Sas. Maaf ya Pak, sekali lagi mohon maaf. Saya ada ini Pak, sebenarnya ada perluan, ada janji dengan anak, ini mungkin tidak bisa berpanjang lebar Pak. Ini alhamdulillah terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, sama Pak Sas. Terima kasih kembali. Alhamdulillah Pak Sas sudah menemukan dan sudah merasa baik dan sudah menemukan jawaban atau solusi dari apa yang dirasa menjadi masalah di dalam pikiran atau perasaannya Pak Sasmito.
Sama-sama Pak Sas. Iya, terima kasih sebelumnya ya Pak. Terima kasih kembali lah. Ini membuat Ya. saya agak sedikit lega. Ya. Oke, Oke, Pak Sas, ini 2 kali. Ini Bu Nurul sudah saya hello untuk segala kita masuk. Ini berapa menit kita ya, Pak Sas tadi? Nanti kalau kurang bisa kita prolognya mungkin nanti bisa ditambah Pak Sas. Bisa itu nanti ditambahkan. masih 25 menit Pak. 5 menit lagi berarti ya. Masuk. Oke.